Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini. ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di hari ini, hari Senin 9 Januari 2023 melalui Palembang siang ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan selalu aktivitasnya berjalan lancar, tetap fokus dengan apa yang kita lakukan hari ini. Termasuk di studio saat ini kita tetap fokus menemani Anda dengan ragam acara melalui Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Palembang siang ini kita akan awali dengan acara Palembang Bisa. Hari ini seputar UMKM dan alhamdulillah juga narasumber kita sudah berkenan hadir di siang hari ini bersama kita hingga pukul 11 nanti. Kita akan hadirkan topik kita berkenaan dengan UMKM, bagaimana kita mengetahui mengenai sosok seorang Reni Widyastuti SE dalam bergelut di usaha rumah kue Namira. Dengan topik kita hari ini adalah bestseller kue sus dan puding sutra. Kalau siang-siang seperti ini berbicara soal kue, jadi semangat ya. Baik, kita sapa dulu nih narasumber kita. Ya, assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam Mbak. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau bisa melihat langsung pendengar di channel YouTube kita, silakan bisa mendengarkan siaran kita dan melihat langsung wajah narasumber kita begitu cantik. Amin. Tidak kalah dengan presenter ya. Dan ternyata kita sudah ngobrol, alhamdulillah sudah tadi sempat berkenalan langsung juga. Dan pendengar siang hari ini akan mendengarkan secara langsung suara dari Mbak Reni, usahanya di UMKM siang hari ini yang akan memberikan motivasi buat kita, apalagi untuk usaha UMKM yang ada di Palembang. Baik Mbak Reni, silahkan kenalkan diri dulu nih untuk pendengar kita di Pro 1 melalui Palembang Bisa hari ini. Silahkan Mbak Reni. Makasih Mbak Nadia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni. Saya owner dari rumah kue Namira. Iya. Saya domisilinya di Palembang Mbak. Di Palembang ya, nggak di luar negeri kan? Maunya Mbak. Nanti usahanya akan Insya Allah. mendunia ya. Amin, insya Allah. Baik, Namira itu cantik sekali namanya, sesuai dengan orang yang punya gitu ya. Itu ada sejarahnya kayak nama itu ya? Namira itu nama anak saya nomor 1 Mbak. Oh pasti ada kaitan sama anak. Untung nggak suami jadikan namanya. Biasanya kalau Iya. background kita insya Allah katanya nama anak, suami. Semoga barokah ya Mbak ya. usahanya Amin, gitu. karena kita berusaha juga untuk mereka gitu kan. Benar, Untuk benar, keluarga. Baik, Mbak Reni, ini sudah berapa lama nih usaha di bidang kuliner ini, khususnya kue sus dan lain sebagainya? Alhamdulillah rilis awal sih itu karena teman adik itu pesan. Awal cerita ya, Awal cerita boleh dong nih ya, kita sejarah sharing dulu. jadi ini kayaknya curcol ya. Iya, nggak apa-apa. Dengan cerita awal seperti ini kita nggak berpikir bahwa Mbak Reni udah sukses sekarang gitu, Gitu. tanpa dibangun dari awal dari Amin. bawah gitu. Nah, silakan cerita dulu nih. Rilis awal itu rumah kue Namira ini karena temen tuh pesan kue gitu. Terus adik ipar belum bisa nggak bisa karena ada keperluan gitu. Mendadak jadi, ya, mendadak. Jadi saya kaget loh kok saya gitu. Mbak bisa lah Mbak gitu. Masa sih Mbak enak loh gitu. Nggak pede gitu ya. Berarti dulu sebelumnya sudah pernah buat ya? Pernah buat Untuk cuma konsumsi keluarga? Konsumsi keluarga. Memang ada sih beberapa teman tuh udah saya cicipin. Dia bilang Kak enak Kak gitu, cobalah gitu. Lebih creamy gitu ya, Kakak punya tekstur tuh memang nggak seperti yang lain-lain. yang ada deh gitu Iya, ya. nggak boleh disebutin lah. Jadi boleh disebut tapi endorse nanti. Iya, bahaya. Biar ya. Jadi pada saat itu ya udah kakak pasti bisa dibilang gitu kan. Sekali pesan itu udah 100 piece langsung. Alhamdulillah. Waduh, saya bilangnya dengan kompor gas yang lama, belum ada yang seperti sekarang ya. Iya. Alhamdulillah
Jadi ya udahlah, kenapa enggak gitu, kita Dicoba. coba lah, Bismillah gitu ya kata suamiku, coba aja lah Bunda, kenapa enggak kayak gitu. Iya. Peluang usaha kan? Iya, Iya. peluang usaha, terus yang pasti Bismillah. Karena itu kita kan untuk apa memberikan yang terbaik ya, orang pesen ya kita seperti kita makan lah gitu. Iya. Jadi belum kepikir kita mau Mau mikirin promosi kemana-mana. dulu, belum. Yang penting ada yang pesen, kita coba dulu deh gitu. Minimal kita memenuhi membantu kebutuhan dia, keluarga ya. iya, membantu si kakak itu gitu. Dari situ awal ceritanya. Jadi awal ceritanya. Jadi alhamdulillah setelah itu mungkin dari mulut ke mulut ya Mbak Nadia ya. Alhamdulillah ya. Bukan door to door ya. Door to door. Saling gedor gitu pintu enggak ya. Jadi setelah itu ya karena dari mulut ke mulut, alhamdulillah diterima dengan tesnya Rumah Kue Namira, alhamdulillah sampai sekarang Alhamdulillah. bisa terus Tetap eksis gitu. ya. Saya mau nanya nih Reni, kok bisa tertarik langsung ke sus? Kan banyak kue-kue lain gitu. Mungkin karena Mbak Reni sendiri pecinta kue sus atau Iya, bagaimana bener, tuh? Mbak, saya tuh pemakan sus. Dari kecil suka sus. Jadi kalau dulu malah suami saya tuh makan sus itu isinya aja. Jadi kulitnya kulitnya tuh digeser. Jadi makan isinya. Iya, benar. Kalau saya terbalik. Terbalik sekarang. Bukan ya? terbalik sekarang. Kalau saya dua-duanya Mbak dimakan. Iya ya. Jadi saya itu ada salah satu brand di Palembang, pasti teman-teman sekalian para pendengar RRI Pro 1 nih pasti tahu lah. Iya. Toko kue legend di Palembang ini Iya, pasti dia siapa sih punya nggak, pasti tahu dia punya kue sus itu legend banget. Iya. Jadi saya ya dari situ gitu. Jadi sekarang ini saya makan susu tidak seperti dulu saya Beda makan ya? gitu, beda gitu. Teksturnya nggak seperti dulu gitu Mbak ya. Nggak smooth, nggak creamy gitu. Iya. Susunya berasa kayak gitu ya. Mungkin ya orang sekarang eranya udah beda ya Mbak ya. Mungkin dia lebih ke mungkin ke material atau apa, kita nggak ngerti ya Mbak ya. Mungkin itu sih bisnisnya prospek bisnisnya kan beda-beda ya Mbak ya gitu. Baik. Pola pikir dan pandangnya beda mungkin. Jadi dari situ saya kadang saya tuh pikir anak-anak, Bun, sayangnya kok nggak kayak dulu gitu. Rasanya, tekstur gitu. Nggak seperti dulu gitu. Ya udahlah kalau kayak gitu cobalah Bunda ya. Aku kok orangnya kan suka yang mencoba. Iya. Buka IG, buka YouTube, Pokoknya Google, IT digunakan lah ya. Benar-benar gitu kan. Sekarang kan udah canggih ya Mbak Nadia ya. Iya, Apa-apa semua edukasi tinggal kalau kita tulis mau, nanti keluar gitu iya, ya. Benar. Jadi udah coba. Jadi ada satu waktu, kayaknya ini enak deh gitu katanya. Benar. Dengan aromanya, jangan sampai telur tuh berasa gitu, gimana gitu. Jadi itu hasil racikan Mbak Reni sendiri ya? Iya, isinya? jadi dari inspirasinya dari resep-resep yang ada di YouTube, Google gitu. Jadi itu saya combine dengan kolaborasi dengan gitu berasa ya, yang lain. dengan taste-nya Rumah Kue Namira sendiri gitu. Alhamdulillah. Kalau perbankan itu Mbak ya, jadi sudah langganan gitu. Udah langganan insya Allah. Udah Apalagi berapa? Kalau puasa biasanya dia buat hampers untuk buka puasa. Luar gitu. biasa. Ya, Itu jalan rezeki semua ya. Dibukakan Allah kalau kita mau berusaha. Amin, insya Allah. Baik. Iya benar. Nah ngomong-ngomong itu Namira sudah berapa tahun berjalan atau dari tahun berapa? Rilisnya ya itu dari si kakak namanya Mbak Christine ya, saya nggak apa-apa, salah satu dia brand, salah satu punya brand juga dia pancake ya, dia punya itu yang mesen mungkin dia lagi denger nih. Oh, Mbak Christine, makasih ya. Jadi malah kemarin sebelum saya wawancara nih Mbak dan dia, saya tanya dulu Mbak itu, Chris, kalau nggak salah waktu kamu awal pesen kue tuh kapan ya? Ya ampun Pak, itu kayaknya tuh Februari deh Mbak tuh. Februari 2020. Katanya dia bilang gitu. Ya ampun, masih kenapa Mbak? Ada deh, nanti kamu jangan lupa kamu lihat status aku gitu. Iya. Jadi dia bilang, Oke. Iya, kalau nggak salah tanggal 1 deh Mbak. Ya udahlah, kita sesuai
ini muslim ya gitu. Jadi ini aja lah kita secara universal aja lah, 3 aja lah aku bilang gitu. Tanggal 3 sebagai anniversary-nya rumah kue Anniversary, Iya. iya. Nanti kalau ulang tahun nanti ada ini ya, diskon-diskon tertentu. Baik. Khusus ya. Khusus ya. Baik. Kita akan lanjut ke tema dialog kita di siang hari ini, Mbak Reni. Nanti kita akan lanjut lagi di Palembang Bisa. Kita akan break sebentar. Siap. Dan pendengar silakan mau gabung di line telepon kita di 369977 melalui Palembang Bisa di acara Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Gagal lagi. Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja. Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu. Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone. Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan. Iya Pak. Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu? Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak. Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu. Iya ya Pak. Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh. Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males. Enggak aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama Palembang Bisa melalui seputar UMKM dan hari ini kita lanjut lagi ngobrol kita bersama Mbak Reni Widyastuti SE. Ini usaha rumah kue Namira. Baik, Reni, kita lanjut lagi. Kalau kita berbicara soal UMKM, ini kita boleh tahu sedikit nih Ren, bagaimana perhatian pemerintah untuk UMKM. Karena yang namanya UMKM ini sangat luar biasa juga nih bantuannya untuk perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Karena di tengah pandemi itulah UMKM bisa bangkit kembali, menyumbang perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang bisa bangkit di zaman pandemi. Nah ini bagaimana Ren perhatian pemerintah dari UMKM-nya sendiri? Terima kasih Mbak Nadir. Menurut saya UMKM ini sangat membantu untuk usaha kecil seperti kami ini ya yang baru merintis rilis. Perhatian pemerintah itu dengan memberikan bantuan gitu atau memberikan fasilitas yang bisa memfasilitasi UMKM yang ada di Palembang ini. Seperti bantuan yang seperti yang
pernah, walaupun saya sendiri belum ya Mbak Nadia, tapi Iya. teman-teman saya yang udah berhasil malah ada bantuan seperti freezer gitu, yang usaha frozen segala macam itu ya, membantu sekali sih, apalagi pandemi ini kan ekonomi masyarakat kan sedang menurun ya Mbak ya. Iya. Tapi tingkat untuk kuliner itu tetap semangat ya Mbak ya, tetap selalu terbuka untuk membuka lapangan-lapangan kerja dan usaha-usaha yang dimiliki usaha rumah gitu Pak ya, Iya, rumah ya usaha rumah ya. pada khususnya gitu. Baik, oke, jadi pemerintah bisa dikatakan ini memang Berhasil ya. berhasil Iya, ya. ha. Baik. Nah Ren, ini balik lagi ke usaha dari Namira sendiri. Iya. Selain kue sus, usaha-usaha ini ada mungkin kue-kue yang lain yang menjadi fokus oleh Reni? Selain kue-kue yang tadi ya, kue sus yang menjadi andalan utama itu pasti ya? Iya, ada sih kalau Reni itu teman-teman tuh kalau order nggak harus bestsellernya Rumah Kue Namira itu kan sus dan puding sutra Mbak Nadia. Tadi sebelum kita singgung ya masalah puding sutra. Iya, puding sutra juga. Jadi selain kue sus, bestsellernya dari Rumah Kue Namira ini yaitu puding sutra. Jadi puding sutra itu kalau tante saya tuh selalu menyediakan puding sutra kalau di acara-acara keluarga. Iya. Jadi teksturnya itu lembut. Jadi seperti tahu sutra ya Mbak Nadia, tahu Lidah saya ya. sampai kayak gini-gini dong. Apalagi panas-panas ya. Iya. Aduh maknyus gitu, smoothie gitu dengan topping aneka buah gitu ya. Jadi dan kue-kue yang lain ini sesuai request dari pelanggan lah, customer lah ya Mbak Nadia kayak gitu. Baik, jadi itu puding sutra. Puding Ada sejarah nggak tuh kenapa dikasih nama puding sutra? Atau dia sehalus sutra kalau disentuh gitu ya? Kayaknya ya Mbak ya, karena Iya. memang di lidah itu setelah kita makan gitu ya, memang smooth banget. Jadi smooth tuh benar-benar lembut gitu, ya benar-benar selembut sutra ya, benar. Jadi tanpa digigit-gigit atau dia langsung maknyus gitu. Langsung maknyus ya. Makanya dikasih nama puding sutra. Puding sutra ya dengan Baik. topping buah-buahnya ya Mbak Nadiar ya. Iya. Ya jadi puding sutra itu tidak manis, tapi memang manisnya dari buah. dari susu. Dari susunya. Dari susu ya. Karena memang bahan-bahan puding sutra itu sendiri hanya susu, agar-agar dan susu kental manis dan susu UHT ya. Itu aja deh Mbak ya. Jadi nggak ada pemanis, nggak ada campuran dan manis buahnya ya untuk dari topping puding sutra itu sendiri deh. Jadi nggak tanpa gula. Jadi kalau yang ada sakit gitu, diabetes atau apa itu saya rekomendasi sekali gitu ya untuk mengkonsumsi puding sutra. Tapi kue sus saya juga ada untuk mereka yang untuk yang menderita diabetes atau darah tinggi. Jadi saya tidak menutup kemungkinan yang tidak boleh tidak boleh makan manis-manis tuh bisa mengkonsumsi karena minggu kemarin kalau nggak salah ada deh yang pesen ya, jadi khusus untuk yang penderita diabetes. Baik. Ya, kita ada WA yang masuk, kita baca dulu ya. Siap-siap. Kayaknya ada yang masuk nih. Yang masih kayaknya ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak boleh juga nih, nggak apa-apa. Mangga silakan Mbak. Boleh. Oh, ada yang nanya nih. Nomornya siapa nih namanya ya? Kan nggak disebut. Oh, dari siapa nih? Dea di Pelaju. Oh iya, gimana Mbak Dea? Apa kabar Dea di Pelaju? Terima kasih udah gabung ya. Assalamualaikum Mbak, dijawab dulu. Waalaikumsalam Mbak Dea. Kalau boleh nanya, di mana sih alamatnya? Kemudian terus ada sampel-sampel nggak kue-kuenya Mbak? Silakan Mbak. Iya, Jadi Mbak Dea. nanti nomornya nggak ini ya. Kalau saya ada ya Mbak di flyernya dicantumin nggak Mbak? Enggak ya Mbak ya? Enggak ya, ya. benar. Nanti bisa ditanyakan sama Mbak Nadia ya Mbak ya, atau nanti japri ke saya langsung. Nanti saya sebutkan nama dan requestnya Mbak Dea apa, nanti insya Allah deh. Iya. Nanti kalau misalnya memang Mbak Dea untuk tester ya istilahnya ya, insya Allah nanti saya kirimkan ya Mbak Dea ya. Baik. Kemudian tadi ada hanya alamat di mana tepatnya? Alamatnya saya di Jalan Orde Baru, Lorong Rawasari 2,
1828 Skip Ujung Palembang. Kecamatan Kemuning ya Mbak Dea? Kecamatan Kemuning ya. Iya. Baik, itu tadi udah dijawab. Silakan pendengar yang lain mau gabung layanan WA kita 0821 7927 9090. Anda bisa bergabung di layanan telepon kita juga di 0711 36 9977. Baik, kembali ke promosi Reni. Reni dari tahun 2020 itu berarti terkena juga imbas waktu pandemi ya? Iya, benar. Nah, belum cerita tadi gimana saat pandemi, apakah omsetnya mengalami kenaikan atau bagaimana tuh? Kalau masa pandemi kemarin itu dibilang turun nggak juga, karena orang butuh variasi untuk makan ya Mbak Nadia. Mungkin pada saat COVID kemarin banyak di rumah, banyak di rumah, terus mesennya lewat online gitu ya, salah satu banyak ya sekarang ya Mbak ya. Jadi itu tetap buka by WA, jadi pengiriman melalui online juga ya Mbak ya. Jadi kita kemas juga sesuai higienis, sesuai dengan untuk istilahnya tuh untuk kesehatan juga ya. Dengan dibungkus plastiknya, dengan dipres higienis yang pasti ya. Jadi tidak mengurangi, tidak sesuai dengan protokol kesehatan pada saat, dan sekarang juga seperti itu gitu sampai ya Mbak Nadia, sampai sekarang. Terus kalau untuk pemesanan tidak terlalu turun dan tidak terlalu stuck aja ya. Dipotong dulu ya, ada pendengar kita mau gabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang kembali Mbak Lilia. Iya, nih ternyata bapak-bapak yang gabung ya. Halo Pak Azari ya? Ya. Iya, mau buat kue sus ya Pak Azari? Saya kan mau tanya Mbak Lilia. Boleh, sama Mbak Reni, silakan Mbak Azari. Ini di Sekayu loh Mbak Reni. Oh alhamdulillah, gimana Bapak sehat hari ini? Sehat, iya, gimana Bapak? Mau nanya apa Pak Azari, silakan. Saya mau tanyakan apakah berupa paket atau bagaimana? Saya berapa harganya satu paket atau? Oh iya, nanti kita jelasin. Terima kasih. Itu aja Pak Zari. Iya. Ya, Assalamualaikum Lilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar setia loh Ren. Oh gitu ya Pak. Oh Mutiara Pagi ikut, kadang Prodandu juga ikut. Nah hari ini dia monitor juga nih Palembang Bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata tertarik mau pesen kayaknya ya. Ini jalur juga promosi gitu. Oh iya Mbak Nadia, saya belum ini ya. Satu paketnya berapa gitu kan, biar pendengar kita tahu bayangannya. Iya Mbak Nadia. Jadi rumah kue Namira ini kita tidak jual untuk per piece ya Mbak ya, karena memang kita kan buy online packagingnya ya. Packagingnya. Jadi kalau ada yang udah ke studio ini bisa lihat ya packagingnya Mbak, insya alhamdulillah. Ya, oke. Udah dibawa tadi contohnya. Jadi, ya. Saya jualnya per lusin Mbak. Per lusin, jadi satu kotak isinya 12. 12, iya. Jadi 12 itu untuk price-nya nggak apa-apa Mbak ya? Enggak apa-apa. Nah, jadi untuk satu lusinnya itu 50.000 untuk yang original ya Pak Azari dan pendengar RRI Pro 1 pada siang hari ini. Jadi untuk satu lusin kue sus dari rumah kue Namira itu yang original dengan vanilla tanpa topping itu 50.000. Murah meriah. Iya, kalau salah satu brand-brand itu kalau satu lusin udah di atas 100 ya Mbak ya? Iya. Insya Allah. Tapi Bapak ini di Sekayu itu bisa keluar kota ngirimnya? Bisa, jadi bisa, ya? Jadi temen ada yang memang sih waktu itu ada teman yang dari Depok. Sama Tangsel ya Mbak ya. Tangerang ya. Jadi dia pakai mobil Mbak. Alhamdulillah. Sampai di tempat, sampai di masih tetap utuh, enggak? Insya Allah masih creamy dan alhamdulillah. Tidak tapi tanpa pengawet ya Mbak ya. Iya, tanpa pengawet. Tapi kalau bisa misal kalau kita mobile pakai kendaraan umum ya Mbak Nadia itu setelah berkendaraan gitu langsung masuk ke lemari es aja. Iya, baik. Iya. Itu ya Pak Zari, nanti kalau pesan bisa offline saja, nanti setelah siaran ya. Iya, langsung WA ya Pak Zari. Iya, nanti saya tunggu orderannya ya Pak. Oke. Baik, Mbak Reni, kita lanjut ke tadi promosi. Promosi tadi menggunakan media sosial atau juga seperti apa promosinya sampai dengan sekarang? Ya, alhamdulillah Mbak Nadia, kalau promosi itu dari mulut ke mulut yang pasti teman-teman. Pasti itu. Ya, dari keluarga dulu ya Mbak ya. Dulu. Jadi setelah keluarga itu
sekarang kan banyak medsos ya, salah satu media sosial, ya, Instagram, WhatsApp-nya. Terus kalau Facebook kayaknya kurang pede deh, kurang karena memang, tapi kalau untuk nge-save foto-foto ya itu lebih ini di Facebook ya Mbak Nadia. Tapi karena saya beberapa kali ada ini sih, ada kejadian nih karena pindah ini handphone, jadi ini pada foto-foto pada hilang. Jadi kayak yang Facebook aja itu beberapa, jadi ya udahlah. Jadi kalau yang mau pesen lagi, di foto lagi, disimpan lagi. Baik, solusinya seperti itu. Iya. Baik, pendengar yang lain silahkan di line telepon 36997 untuk berbagi informasi di sini bagaimana kita untuk bangkit seputar UMKM. Nah, kalau berbicara soal bangkit, pasti kita butuh sesuatu menjadi motivasi kita nih, Mbak Reni. Karena banyak juga UMKM yang lain ini terkendala dengan modal. Katakanlah mereka nggak percaya dengan packaging dan lain sebagainya. Butuh edukasi buat mereka yang memang UMKM-nya baru akan beranjak naik atau dari awal dimulai. Nah, untuk motivasi sendiri seperti apa nih Mbak Reni berbagi tuh para UMKM yang lain? Terima kasih Mbak Nadia. Jadi untuk para pelaku UMKM, jangan jangan takut untuk berusaha dan maju gitu. Yang pasti nawaitu kita, dan ini kita semangat kita ya Mbak Nadia ya. Jadi kalaupun kita terkendala sama modal, kita bisa ikut serta dari UMKM, salah satunya jalannya ya Mbak Nadia ya. Jadi di situ kita nanti ada pelatihan dan cara-cara untuk dapat permodalan, bagaimana kayak gitu. Terus kita juga tahu bagaimana meningkatkan ekonomi UMKM para usahawan itu sendiri kayak gitu ya Mbak Kesejahteraan atau juga peningkatan ekonominya ya. Jadi salah satunya itu ya pertama ya harus semangat dulu Mbak. Jadi kita harus niatnya dulu Mbak gitu. Biasanya kalau udah niat insya Allah ada jalannya aja Mbak. Mungkin ya salah satunya ya modal, ya kalau tidak bisa ya pasti pinjam ya Mbak ya. Salah satunya pasti pinjam ya. Atau modal kita sendiri, kita nggak harus awal tuh nggak harus mewah, tapi kita yang penting apalagi kalau di kuliner ya Mbak, itu yang penting rasa aja dulu gitu. Rasa higienisnya, terus protokol kesehatannya kita jaga, ikutin, insya Allah itu ngalir sendiri kayak gitu. Baik. Jadi nggak harus modal besar, itu nggak seperti, apalagi UMKM ya Mbak Nadia ya, dengan modal kecil kita, yang penting kita mau meningkatkan perekonomian keluarga dulu yang pasti ya Mbak Nadia ya. Jadi yang penting kita untuk memberikan yang terbaik lah untuk pelanggan kita, customer kita. Jadi insya Allah ada aja jalannya. Apalagi dengan bergabung di UMKM ini ya Mbak ya. Jadi jangan merasa diri sendiri gitu. Kayak gitu. Kita harus, apalagi edukasi yang udah ada nih ya perlu, dan komunikasi, terus teknologi udah canggih ya Mbak Nadia. Jadi kita bisa di IG, di Google, kita bisa cari kemana dan apa gitu, bagaimana cara permodalan, dan untuk memanage atau memberikan dukungan untuk usaha kita itu sendiri kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi satu hal yang pasti, tetap semangat, jangan patah arang gitu ya. Arang ya, pasti Mbak, itu kendala orang. Ya namanya kita berusaha ya. Ketika ada yang awal gagal, betul, dicoba kembali. Ada yang nggak suka, ada begini, begitu. Tapi pada akhirnya kalau kita komit dengan tes yang kita punya gitu, dan tidak menjiplak ya, atau kita tidak mendiskreditkan yang lain, insya Allah lah. Baik. Kita bisa maju terus lah Mbak Nadia. Amin. Pokoknya jangan pantang mundur ya. Tetap semangat ya UMKM yang baru rilis gitu, atau yang baru mau tumbuh gitu. Tetap bertumbuh dan berusaha. Amin. Baik, benar sekali nih obrolan kita. Silakan yang lain mau gabung di line telepon di 36997 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Reni, kita lanjut ke packaging ya, pengemasan. Karena namanya kita UMKM berjualan, apalagi kuliner, itu packaging sangat menentukan. Karena orang melihat tampilan dulu.
apalagi nanti rasanya ditambah. betul. Nah, ini bagaimana Mbak Reni berbagi kiat siang hari ini bersama kita di Palembang Bisa? Bagaimana kita mengemas sesuatu hal yang kita buat untuk pelanggan kita? Iya, makasih Mbak Nadiar. Jadi packaging itu dilihat dari mata. Iya. Pada awal saat kita berkenalan, pada saat kita berjumpa itu pandangan mata dulu ya Mbak Nadia. Wow. Ya. Kata orang tua dulu dari mata turun ke hati Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi kalau kuliner dari mata turun ke mulut gitu ya. Jadi salah satu tips and triknya kita untuk usaha itu jadi dari packagingnya ya Mbak Nadia. Pasti jangan lupa melupakan protokol kesehatan, higienis, dan tampilan yang kita berikan untuk pelanggan dan customer terbaik kita. Gitu. Jadi packaging itu memang pandangan pertama kita pada saat mereka menerima itu dia udah sumringah gitu. Melihatnya packagingnya, cantik gitu ya. Cantik gitu ya. Ya kita semua informasi mengenai packaging, mengenai pernak-pernik untuk desain, untuk kemasan usaha kita tuh pasti banyak lah masukan-masukan ya Mbak ya, cantik-cantik, lucu-lucu gitu ya. Jadi kita juga harus punya brand sendiri gitu. Jadi saya yang harus bisa kelihatan gini. Saya yang seperti begini. Harus beda dari yang lain. Harus beda yang lain. Jadi yang membuat kita beda itu ya dengan brandnya kita sendiri gitu. Tapi yang pasti karena kita di kuliner rasa ya Mbak ya. Rasa dan memang bahan-bahannya yang memang premium, tapi tidak premium yang bisa diterima oleh masyarakat. Baik kalau nggak menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi universal aja kita ya Mbak ya. Gitu aja Mbak. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Ren. Iya Mbak. Pendengar silakan kita tunggu Anda di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media. That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong? Iya ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang, cita-cita dokter cita-cita dokter salah polisi tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma. Iya, Dek. Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Adek berharga juga kan?
Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Lagu itu seperti mesin waktu, bisa membawa keingatan yang masih segar, bahkan ingatan yang sudah lama sekalipun. Flashback kenangan Anda dalam sebuah lagu. Ruang Rindu. Kalau bagi saya, hanya aroma dan lagu yang bisa mengisi ruang rindu. Lagu populer Indonesia dan mancanegara pada masanya, hadir dengan era berbeda setiap harinya. Senin 80-90-an mancanegara, Selasa 2000-an sampai 2010 Indonesia, Rabu 2000-an sampai 2010 mancanegara, Kamis 2010 sampai 2020 Indonesia, Jumat 2010-an sampai 2020 mancanegara, Sabtu 60-70-an Indonesia dan mancanegara, Minggu 80-90-an Indonesia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap harinya pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut pendengar bersama Palembang Bisa seputar MKM hari ini, hari Senin 9 Januari 2023. Masih bersama narasumber kita Reni Widyastuti SE, usaha rumah kue Namira. Seputar topik kita mengenai bestseller kue sus dan puding sutra. Ren, lanjut lagi kita Ren. Siap. Pendengar silakan, ini waktu sangat baik sekali loh, bisa berbagi ilmu di sini. Siapa tahu Anda pingin untuk usaha kue sus, ya tidak ada yang bertanya di sini bagaimana sih bikin kue sus yang enak gitu kan. Gak apa-apa ilmunya dibagikan Ren. Karena kata orang kalau ilmu dibagi itu akan manjang gitu kan. Ilmunya nanti ibadah apa namanya? Syiar ya. Oh. Baik, balik ke tema kita. Ren, tadi berkaitan dengan rasa. Tadi packaging udah, rasa. Kebanyakan orang kalau awal mulai itu biasanya bentuknya besar, enak rasanya. Tapi ketika berjalan iring waktu, saya pengalaman mengecil nanti rasanya jadi berubah. Nah ini bagaimana Ren menjaga cita rasa, bentuk. Ini kan gak sembarangan loh, karena ini menjaga pelanggan juga. Nah ini bisa berbagi ilmunya hari ini. Makasih Mbak Nadiar. Sekarang kita kalau jual itu memang mikirnya cuan-cuan, istilah sekarang kekinian ya, itu cuan duit itu. Gitu. Insya Allah kalau kita itu memang dibilang salah besar enggak juga ya Mbak ya, wajar manusiawi ya, kita usaha itu kita pengen memang dapetin duit ya. Mau tapi, untung gitu mau terus untung gitu ya, tapi biasanya ya dari nasihat orang tua yang pasti ya Mbak Nadia ya. Kalau kita nawaitunya baik, insya Allah Allah Tuhan itu memberkati gitu jadi ya. Jadi kita jangan dulu mikir duit untung gede ini apa balik nggak modal, itu jangan dulu. Yang namanya kita berusaha itu kita mencari pelanggan dulu Mbak. Tapi bukan berarti kita mencari pelanggan setelah kita rilis produk terus dapat terus nanti kita seenaknya kayak gitu. Lagian dia nggak bakalan tahu, nggak bisa. Karena yang ya kita di usaha kuliner ini yang pasti kita rasa ya Mbak Nadia ya. Kita nggak mungkin packaging aja yang manis, yang bagus, yang rasanya tapi rasanya gitu. Kemana-mana kayak itu nggak mungkin ya. Apalagi dia setelah awal dia beli sama kita, pertama kok begini, pada saat untuk kedua, ketiga dan next seterusnya beda kayak gitu. Apalagi katanya 2023 apa resesi apa kata gitu ya Mbak Enda itu nggak juga sih. Insya Allah janganlah. Saya menghimbau gitu untuk para pelaku UMKM dan usaha-usaha baik, usaha kecil menengah yang lain lah. Iya betul, yang lainnya. Memang kita nggak mungkin dan kita normal deh membutuhkan uang dan balik modal istilahnya ya. Kalau Om Palembang gitu yang penting balik modal. Iya, tapi saya himbau ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan mbak-mbak yang saya sayangi, Pro 1 RRI. Jadi kalau pada saat kita memberikan yang terbaik untuk pelanggan kita, itu
Berikanlah yang walaupun terbaik berikan yang ya. terbaik kayak gitu. Jadi bahan-bahan itu pada saat kita memberikan awal ya sampai nanti dia mesen itu ya tetap seperti itu taste-nya, rasanya, bentuknya, harga rasa, bentuk dan packagingnya seperti itu. Dari karena, awal kita usaha ya. Karena kita memulai untuk usaha itu kita udah pikirkan dengan modal segini, dengan packaging seperti ini, dengan rasa yang seperti ini kita memberikan yang terbaik dan kita mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan yang kita berikan kayak gitu ya, yang kita sajikan untuk customer kita. Gitu. Jadi jangan pernah berubah jadi seperti jangan lagu berubah. ST12 ya. Iya betul. Jadi misalnya mungkin ya kalau ngecil mungkin boleh kali ya Mbak. Tapi jangan terlalu banyak kayaknya. Terlalu banyak kali ya. Tapi kalau rasa jangan. Jadi kalau di istilahnya kalau orang-orang bukan nanti kalau kita nanti rasanya nggak enak ya Mbak ya. Jadi kalau istilah orang-orang yang udah besar usahanya, jadi kalaupun kita mau mengecilkan tuh jangan berubah rasanya Mbak Nadia. Jadi tetap rasa, tapi mungkin dari ukuran 10 misalnya jadi 9 kayak gitu. Tapi jangan dari 10 jadi 5. Udah separuh gitu Mbak ya. Separuh gitu, tapi Jadi, dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Tidak pasti para pelanggan kita itu dia pasti memaklumin dan dia dengan bahan mengerti pokok kok yang naik gitu ya. Karena para customer dan masyarakat kita cerdas dan mereka akan memberikan kalau worth it istilahnya Mbak ya, kalau memang itu di lidah mereka enak dan mereka akan beli walaupun mahal pasti mereka akan cari. Seperti brand-brand yang ada gimana ya Mbak, tetap menjaga. Malah kita di beda kota, salah satu brand pasti Mbak tahu di ujung gang lah ya, ujung pulau ya, pulau Sumatera pasti ada brand salah satu kuenya yang membawa nama daerah lah ya. Pasti kalau kita ke sana, jangan lupa ya saya dibawain ini. Iya, gitu. jadi membawa nama daerah juga. Iya, betul. Jadi menurut saya kalau itu yang Mbak Nadia jangan sampai mengurangi taste, rasa dan bentuknya kayak gitu. Sayang sekali karena kita menutup rezeki kita sendiri gitu ya Mbak ya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Agar kita bisa tetap eksis selamanya. Tetap eksis dan kita tetap memberikan yang terbaik aja pasti keluarga kita dulu ya Mbak ya. Karena dia yang duluan untuk mengkonsumsi. Baik pendengar, kita informasikan kembali siaran kita hari ini bisa Anda saksikan secara langsung saat ini di channel YouTube RRI Palembang di Palembang Bisa. Ren tadi ada diabetes ya, tentang sus diabetes. Nah saya tertarik juga. Biasanya kalau untuk diabetes ini gulanya agak sedikit beda dari yang kita normal gitu. Nah kalau untuk kue sus sendiri pemesanan untuk mereka yang kena diabetes seperti apa nih? Atau penggunaan gulanya beda gitu? Yang pasti kalau gulanya tidak seperti gula yang biasa ya Mbak biasa ya. Karena mereka kan sudah tidak diperbolehkan. Biasanya kalau udah diabetes itu gulanya kan tinggi. Jadi kalau dia mengkonsumsi gula biasa itu malah makin tinggi kadar gula di badannya gitu Mbak ya. Jadi saya mengantisipasi jangan sampai yang ada sakit gitu nggak bisa menikmati kue sus gitu ya. dari rumah atau kuliner-kuliner yang lain gitu lah ya. Jadi gulanya saya ganti dengan gula tropicana atau ada untuk diabetes ya. Atau dari diabetasol ada ya, itu ada. Jadi dan sedikit aja pakai salah satu gula-gula brand-brand itu udah manis kok Mbak. Dari susu juga kan sudah manis ya Mbak ya. Jadi lagi juga sus itu memang nggak terlalu manis. Kalau dia terlalu manis malah enak ya Mbak ya, seperti kata Mbak Nadia tadi ya. Karena dari creamy susu itu kita sudah enak kayak gitu. Apalagi dikasih topping yang lain-lain tuh kayaknya nggak perlu pakai gula juga dia udah enak kayak gitu sus itu. Ya. Kalau untuk diabetes sendiri kue susnya agak sedikit beda harganya mungkin ya sama yang biasa ya. Mungkin nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh lah Mbak, kan paling beda 10.000 ya kayak gitu. Masih bisa dimaklumi lah memang. Lah, iya. Karena sesuai dengan gulanya ya. Iya betul. Oke, baik Ren, ini sudah tahun 2023. Mungkin ada terobosan baru yang akan dilakukan nih ke depan untuk usaha dari Namira sendiri? Ada sih Mbak. Paling dari sus itu sendiri ya. Jadi salah satunya
saya mengeluarkan, emang kemarin sudah ada tapi ini mau saya rilis kembali. Itu butuh ini ya, butuh pemikiran dan inovasi yang pasti inovasinya Iya. ya. Kreativitas. Namanya ya kreativitas ya Mbak ya, tapi kalau rasa Tetap. insya Allah tetap ya. Iya. Jadi ada sus gondrong nanti. Oh. jadi gondrong itu Bayangannya seperti apa itu sus gondrong gitu? Jadi kue sus keju gondrong. Jadi gondrong itu karena dari serutan kejunya. Oh, dari Iya, kejunya iya, ya. benar. Itu mungkin terobosan juga tuh. Betul, benar. Karena kita kalau kuliner itu harus berinovasi ya, Iya, Mbak Reni ya. Dan kulit susnya ya istilahnya tuh kerompangnya gitu ya. Itu jadi sekarang kan kue-kue hit ya, kue-kue jadul istilahnya. Cake jadul itu kan ngehits lagi ya Mbak Nadia Iya, ya. iya. Jadi Baik. saya mau rilis itu wah udah dibongkar di sini nih Mbak Iya, Nadia. nggak apa-apa. Biar nanti pelanggannya nggak terkejut Iya, lagi gitu. jadi marble. Jadi namanya sus marble. Jadi marble itu marmer ya. Jadi Iya. kalau pendengar RRI Pro 1 pasti udah ngerti kue jadul, marmer, bolu apa cake jadul apa? Cake jadul lah ya. Kue marble istilahnya itu ya. Nanti rilis dari rumah kue Namira ini nanti sus marble. Oh, ada Iya. seperti apa nanti Jadi ya? kulitnya itu putih coklat gitu. Jadi seperti ini tapi ada coklatnya jadi seperti marmer kayak gitu loh Mbak. Iya. Oke. Gitu aja deh. Dari warnanya jadi Dari berbeda. warna, Kalau iya. rasa taste-nya tetap ya. Insya Allah. Amin. Mbak, iya. Oke. Fla-flanya juga banyak varian ya Mbak ya. Oh, fla-flanya ada juga. Ada cream cheese, ada coklat dan vanilla itu aja. Saya belum berani untuk mengeluarkan varian fla baru karena saya takut kita mengeluarkan rilis untuk fla-fla yang lain, takutnya nanti nggak konsen ke taste-nya rumah Baik. kue Namira itu aja. Nanti akan tercerai-berai konsentrasi Iya, gitu betul. ya, nggak fokus. Nanti yang harusnya buat original tuh buat yang Bener, beda iya, gitu. bener banget dia. Baik, Ren. Ini kan butuh dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat. Nah, ini bagaimana Reni untuk hal ini? Karena sesuatu usaha itu kalau nggak ditopang oleh hal-hal seperti itu, ini akan mempengaruhi juga. Menurut Reni bagaimana nih dukungan keluarga? Iya, makasih Mbak Nadiar. Kalau menurut Reni sendiri sih, yang utama emang dukungan dari keluarga. Orang-orang terdekat. Ya, orang-orang terdekat, terus suami, anak-anak, Iya. keluarga lah ya, yang utama. Karena dari mereka lah kita tahu itu enak kan, apalagi anak-anak ya Mbak ya, mereka kan testimoni yang original ya, tanpa masukan sana sini. Anak-anak itu jujur apa adanya. Dia bilang enak-enak, nggak enak, Kalau nggak nggak enak. pahit gitu kan? Gitu ya. Manis Atau, gitu. Bun atau gimana kayak gitu. Iya. Cuma anak saya yang paling kecil tuh belum mau makan sus ya Mbak. Dia senang marble, kue jadul saya. Iya. Dan puding sutra saya. Iya. Tapi kalau dia sus itu karena dia terlalu creamy atau gimana, jadi dia bilang kalau flanya mau, tapi kalau karena mungkin susnya tuh anak saya yang kecil itu kan orangnya yang istilahnya tuh dia yang agak-agak beda ya. Iya. Jadi makan flanya selera jadi rasanya mungkin beda sama yang lain. Jadi kalau yang lain-lain alhamdulillah kalau bentuknya alhamdulillah ya seperti susus kebanyakan, tapi memang saya punya kulit itu kalau dimasukin lemari es nggak keras ya Mbak ya. Nggak keras jadi ya? masih tetap smooth ya, tetap lembut smooth, kayak gitu. baik. Saya jaga itu. Jadi karena salah satu tante saya tuh rewel. Rewelnya dia itu senjata buat saya. Jadi biar kita lebih bagus ke lagi. depan. Jadi alhamdulillah dia itu pada saat dia pertama kali coba kulitnya sus saya tuh dia bilang alhamdulillah nggak keras ya, udah masuk lemari es gitu. Ini yang saya mau, dia bilang. Sus yang saya tahu itu ya seperti ini gitu. Jadi yang kadang sus tuh kadang keras ya Mbak ya. Kalau ketika dimasukin lemari es ya. Apalagi memang ada sih orang-orang susnya tuh ada yang keras. Ya memang balik-balik lagi ke customernya dan pelanggannya kayak gitu. Nah, berbicara soal pelanggan tadi baru disinggung. Gimana Reni menjaganya sudah dari tahun 2020 sampai sekarang? Ada trik-trik yang bisa dibagi nih buat pendengar kita. Apa sih jalinan apa yang dilakukan untuk menjaga hubungan korelasi antara kita dengan pelanggan? Iya, makasih ya Mbak Nadia. Kalau kita itu dengan pelanggan itu
ya seperti kita aja seperti kita sendiri aja lah Mbak. Kita makan itu Anggap aja posisi kita kita menjadi sendiri, pelanggan orang yang kayak akan gitu. menikmati. Yang namanya pelanggan itu adalah raja ya Mbak ya. Iya, pembeli adalah raja. Pembeli Iya. adalah raja. Jadi apapun kritikan dan masukan dari mereka kayak kita harus dengar. Harus gitu. dengar Jadi, ya. Jangan kita tersinggung. Jangan tersinggung gitu. Kecil hati gitu. Biasanya kalau Nanti orang dimusuhi musuhin pelanggannya malah, gitu. "Yaudah Diblokir jangan, WA-nya yaudah gitu. Jangan. Jadi justru kita tanya masukan mereka justru jadi semangat saya. Oh, berarti saya kurangnya di sini. Iya, Oh, perbaiki susunya gitu ke depan. susunya terlalu banyak atau gimana Terlalu kayak gitu. encer Terlalu nih, encer ya, kayak gitu. Jadi pernah satu waktu juga saya pernah makan ada yang terlalu itu. Jadi kemana-mana flanya itu Mbak ya. Saya nggak mau seperti itu. Kita makan itu maunya yang enak, riang. Iya. Mood kita jadi moodinya jadi kita lebih enak. Kita makan tuh pengen suasana dan rasa itu yang sensasi dari yang kita makan tuh harus memberikan rasa enak kan di Iya, diri kita gitu kan baik. Mbak ya. Jangan kita makan tuh udah bau makan udah keleceran kemana-mana. Betul. Gitu katanya sih meleleh atau apa tuh saya sayangkan jangan sampai mereka kan jadinya repot gara-gara makan bajunya kena atau gimana padahal itu kue sus ya Mbak ya. Sebenarnya kue sus tuh kita taunya kita masuk mulut tuh langsung smooth, langsung gimana tanpa Enggak, digigit-gigit dia betul. langsung bisa kita Tambah lapar jadi. jadi kalau sampai yang Iya. saya menghimbau jadi kalau sus itu ya Bikinlah, bikinlah yang sesuai yang kita mau kayak gitu ya. Jadi jangan sampai pelanggan kita itu dia kerepotan ke apa yang dia makan. Apalagi hitsnya dari rilisnya Akhirnya dari kita. bikin dia jerah Jadi gitu. jerah. Ini makan aja udah begini, belepotan kemana-mana, jatuh kemana-mana kayak gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita udah ngeliat, wah kok ngeliatnya malah mau ambil lagi mau pakainya dua-dua pegang kedua tangan tuh udah bisa tanpa meleleh-leleh kayak gitu. Iya, baik. Jadi jangan Oke. sampai pelanggan kita tuh kerepotan sendiri apa yang dia makan kayak gitu. Iya. Jadi dia malah memberikan moodinya yang terbaik, dia memakan makanan itu menjadi lebih enak, dengan dia bawa kemana-mana santai nonton TV, mau dia dibawa ke ruang makan kemana dia bisa makan kue itu kayak gitu. Kapanpun dimanapun, di mobil dan iya, berkendara, jangan sangat berkendara ya Mbak ya. Iya bahaya sampai nyetir makan. Tapi nggak apa-apa kalau dia memang bisa ya sambil kiri. Baik gitu. Mbak Reni, mungkin yang terakhir pertanyaan ini, bagaimana Mbak Reni menyikapi persaingan saat ini? Karena kuliner banyak kan di Palembang. Iya. Nah, bagaimana Mbak Reni menyikapi masalah persaingan gitu? Ya, makasih ya Mbak Nadia ya. Kalau yang persaingan tuh pasti di mana-mana ada lah Mbak. Iya, nggak di dunia mungkin, kuliner iya. atau di mana. Semua orang pengen brandnya tuh dikenal, dimauin, dipakai, dicintain sama customer dan pelanggannya Iya. gitu. Tapi kalau Reni sih komit aja. Tes yang kami keluarkan dari rumah kue Namira ini dengan tidak bahan-bahan yang premium, tapi tidak yang untuk asal-asalan asal-asal gitu. kelas-kelas yang harus beli, tidak, semua bisa beli dari mid, bawah, atas, Sampai menengah atas. atau gimana. Kalau dari rumah kue Namira itu universal aja. Baik. Jadi yang namanya persaingan tetap ada, kita tetap komit dengan Tetap rasa kita, komit, packaging dan lain dan harga kita dengan harga 50.000 kami tetap bisa eksis selama hampir 3 tahun ini ya Mbak ya, alhamdulillah. Oke. Oh, tanpa terasa kita udah mau pukul 11 nih Ren. Iya, Mbak, ya. Mungkin ada yang disampaikan sebagai closing statement dari Reni di acara kita, silakan penutup saja. Jadi untuk yang baru mulai usaha, jangan takut, tetap berusaha, berdoa, dan dukungan dari keluarga itu yang kita butuhkan untuk sebagai pelaku UMKM dan usaha kecil dimanapun berada. Baik, oke. Semoga
yang lain UMKM tetap semangat ya. Semangat. Jangan pernah merasa Iya, benar. diri kecil Iya. atau bagaimana merasa Pemerintah rendah tetap diri. tetap akan tetap berikan selalu support, support, ya. ya, iya. Baik. Terima kasih Reni. Ya. Semoga sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Mbak Nadia. Semakin eksis, semakin banyak-banyak Amin. lagi nih Iya. akan inovasi ke depannya ya. Ditunggu lagi undangannya Mbak. Oke, ditunggu. Terima kasih. Semoga sukses sehat selalu ya. Terima kasih ya Mbak Nadia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi acara kita Palembang Bisa hari ini seputar UMKM bersama narasumber kita Reni Widyasuti SE, usaha rumah kue Namira dengan topik kita adalah bestseller kue sus dan puding sutra. Terima kasih untuk Pak Zari juga pendengar yang sudah monitor saat ini di acara Palembang Bisa. Mudah-mudahan bermanfaat dan penuh keberkahan. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.